المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir, untuk bisa bertatap muka, untuk eh, belajar, menambah ilmu kita. Semoga kita diberikan dan dimudahkan untuk bisa mendapat ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa kita mulai dengan baca doa, basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, seperti biasa kita akan mengulang, ya, akan membacakan, mendendangkan nazam tentang kata, kemudian tentang i'rab, ya, tentang i'rab, kemudian tentang kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kata ada tiga, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Ciri isim makna benda, awalan alif lam akhiran tanwin, didahului huruf jar, untuk nama akhiran tak marbuntoh. Isim muzakkar laki-laki, isim mu'annas perempuan, zaujun suami laki-laki, zaujatun istri perempuan. Isim ma'rifat kata benda khusus, isim nakirah kata benda umum. Alkitabu kitab itu, kitabun sebuah kitab. Isim ma'rifat ada empat, berawalan al untuk nama, kata ganti, kata tunjuk, isim nakirah akhirnya tanwin. Isim mu'rab berubah akhirnya, isim mabni tetap akhirnya. Mu'rab zaidun, zaidan, zaidin, mabni hada, hada, hada. Isim mufrad ghairu munsharif, mangkus maksur asmaul khamsah. Isim tasniyah jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Isim mabni ada lima, kata ganti, kata tanya, kata syarat, kata penghubung, yang terakhir kata tunjuk. Ciri fiil makna kerja, waktu akan sedang sudah, diawali sin qad saufa, domir pelaku lampau sedang.
Fi'il madhi kata kerja lampau. Fi'il mudhari akan sedang. Fi'il amr kata perintah. Fi'il nahi kata larangan. Fi'il lazim tak butuh objek. Fi'il muta'addi butuh objek. Nazala turun tak butuh objek. Anzala menurunkan butuh objek. Fi'il maklum kata kerja aktif. Fi'il majhul kata kerja pasif. Daraba memukul, duriba dipukul. Yadribu memukul, yudrabu dipukul. Fi'il mu'rab berubah akhirnya. Fi'il mabni tetap akhirnya. Mu'rab yadribu, yadriba, yadrib. Mabni daraba, daraba, daraba. Fi'il mu'rab ada 3. Fi'il mudhari sahih akhirnya. Fi'il mudhari ilat akhirnya. Fi'il mudhari af'alul khamsah. Fi'il mabni ada 3. Fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari berakhiran. Nun niswah, nun taukid. I'rab adalah berubahnya akhir harokat sebuah kata. Contohnya Zaidun, Zaidan, Zaidin. Atau yadribu, yadriba, yadrib. Macam i'rab ada 4. Rafa, dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah, jazm, sukun. Jar khusus isim, jazm khusus fi'il. Isim mufrad kata benda tunggal, akhirnya tanwin jika tanpa al. Zaidun rafa, Zaidan nasab, Zaidin khafat, itulah i'rabnya. Isim layan sorif haram tanwin, contohnya Adamu, nama Adam. Adamu rafa, Adama nasab, Adama khafat, itulah i'rabnya. Isim mangkus akhirnya ya lazimah, sebelum ya harokat kasroh. Al-qadira fa al-qadiya nasab, al-qadi khafat, itulah i'rabnya. Isim maksur akhirnya ya lazimah, sebelum ya harokat fathah. Musa rafa, Musa nasab, Musa khafat, itulah i'rabnya. Asmaul khamsah 5 isim. Abu, akhu, hamu, fudhu. Abu rafa, aba nasab, abi khafat, itulah i'rabnya. Isim tasniyah kata benda dual, akhirnya ani atau aini. Zaidani rafa, Zaidaini nasab, Zaidaini khafat, itulah i'rabnya. Jamak mudzakkar salim, jamak lelaki, akhirnya una atau ina.
Zaiduna rafa, zaidina nasab, zaidina khafat, itulah i'rabnya. Jamak muannas salim, jamak wanita, akhirnya alif dan ta terbuka. Zaujatun rafa, zaujatin nasab, zaujatin khafat, itulah i'rabnya. Jamak taksir, jamak tak berpola, contohnya rojulun menjadi rijalun. Rijalun rafa, rijalan nasab, rijalin khafat, itulah i'rabnya. Fi'il mudhari sahihul akhir, akhirnya bukan ilat atau nun. Yadribu rafa, yadriba nasab, yadrib khafat, yadrib jazam, itulah i'rabnya. Fi'il mudhari mu'talul akhir, akhirnya huruf ilat, alif ya wawu, yaqdi rafa, yaqdiya nasab, yaqdi jazam, itulah i'rabnya. Fi'il mudhari af'alul khamsah, akhirnya una, ani, ina, yad'una rafa, yad'una sab, yad'u jazam, itulah i'rabnya. Sekarang tentang kalimat. Macam kalimat ada dua, kalimat ismiyah, kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah mubtada khobar, kalimat fi'liyah fi'il fa'il. Zaidun talibun, Zaid siswa, Zaidun mubtada, talibun khabar. Ja'a Zaidun, Zaid datang, Ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Mubtada adalah isim ma'rifat, di awal kalimat i'rabnya rafa. Zaidun talibun, Zaid siswa, Zaidun mubtada, akhirnya dhammah. Khobar adalah menerangkan kepada mubtada, i'rabnya rafa. Zaidun talibun, Zaid siswa, talibun khabar, akhirnya dhammah. Fa'il adalah isim setelah kata kerja aktif, i'rabnya rafa. Daraba Zaidun, Zaid memukul, Zaidun fa'il, akhirnya dhammah. Naibul fa'il isim setelah kata kerja pasif, i'rabnya rafa. Duriba Zaidun, Zaid dipukul, Zaidun naibul, akhirnya dhammah. Susunan huruf jar dan setelahnya itu namanya jar majrur. Min Zaidin, dari Zaid, min huruf jar Zaidin majrur. Susunan dua isim atau lebih, pertama mudhaf, kedua mudhaf ilaih. Mudhaf haram, tanwin dan al, mudhaf ilaih, i'rabnya jar. Ibnu Zaidin, ana Zaid. Ibnu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih,
Abdullahi hamba Allah. Abdu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Maf'ul bihi objek kalimat setelah fi'il fa'il i'rabnya nasab. Darabtu Zaidan kupukul Zaid. Darabtu fi'il fa'il Zaidan maf'ul bih. Inna memasuki kalimat ismiyah, isimnya nasab, khabarnya rafa. Inna Zaidan talibun, Zaidan isimnya, talibun khabarnya. Karena memasuki kalimat ismiyah, isimnya rafa, khabarnya nasab. Karena Zaidun taliban, Zaidun isimnya, taliban khabarnya. Oke, cukup. Nah, kita akan menjelaskan hari ini tentang kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Ya. Kita perhatikan di layar masing-masing kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama kalimat ismiyah. Yang kedua kalimat fi'liyah. Apa itu kalimat ismiyah? Kalimat ismiyah adalah kalimat yang didahului dengan isim. Susunannya adalah mubtada dan khobar. Yang pertama contohnya Zaidun talibun. Zaidun adalah Zaid adalah siswa. Zaidun talibun. Perhatikan kalimat Zaidun talibun didahului dengan kata Zaid. Zaidun ini isim. Makanya ini adalah kalimat ismiyah. Zaid adalah siswa. Zaidun ini mubtada, talibun khobar. Zaidun subjek, talibun predikat. Ya. Subjek plus predikat. Ya. Objeknya mana? Tidak butuh objek. Cukup subjek dan predikat. Saya adalah dokter. Ya. Saya adalah subjek, dokter predikat. Jadi predikat itu sebuah keterangan yang akan dilekatkan atau yang akan diberikan kepada mubtada. Mubtada adalah subjek ya yang akan diberikan sebuah keterangan, akan dilekati. Rumah itu besar. Nah, rumah itu besar. Rumah itu subjek, besar adalah predikat. Muhammad adalah Rasulullah. Nah, Muhammad subjek, Rasulullah adalah predikat. Ya. Mobil itu baru. Mobil subjek, baru predikat. Nah, itu adalah kalimat ismiyah dalam bahasa Arab ya. Kalau kalimat kedua fi'liyah, kalimat yang didahului dengan fi'il. Contohnya apa? Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Ja'a fi'il, kata kerja. Zaidun fa'il. Subjeknya. Ya. Jadi ja'a itu sebenarnya predikat juga dalam bahasa Indonesia. Cuma predikatnya didahulukan. Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Ya. Akala Zaidun. Telah makan Zaid. Maksudnya Zaid telah makan. Dalam menerjemahkan dahulukan subjeknya dulu. Doroba Zaidun. Zaid telah memukul. Doroba telah memukul Zaidun Zaid. Nah, jadi ja'a Zaidun, telah datang Zaid, ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Ya. Atau ja'a itu adalah predikat, Zaidun adalah subjek. Begitu. Itulah dua kalimat dalam bahasa
Arab. Ada kalimat ismiyah, ada kalimat fi'liyah. Nah, apa itu mubtada? Mubtada adalah unsur pada kalimat ismiyah. Mubtada adalah kata benda yang akan dilekati sebuah keterangan. Akan dilekati predikat. Ya, Zaidun talibun. Zaid adalah siswa. Zaid ini adalah sebuah benda, ya, subjek yang akan diberikan sebuah keterangan yaitu talibun. Talibun keterangannya. Ya, sebuah keterangan bahwa dia seorang siswa. Zaid adalah siswa. Nah, Zaidun ini namanya mubtada. Dalam bahasa Arab mubtada itu letaknya di depan dan dia harus isim ma'rifat. Ya, yang akan diberikan keterangan harus jelas siapa ini, tidak boleh ngambang, tidak boleh isim nakiro. Kalau isim nakiro itu kan masih ngambang, belum jelas. Ya. Zaidun talibun. Zaid adalah mubtada. Kalau mubtada hukumnya akhirannya dhammah, akhiran dhammah namanya rofa. Ya, rofa. Kemudian mubtada ini ada dua macam, ada yang berupa isim mu'rab. Contohnya Zaidun doroba. Ya, Zaidun talibun sama juga. Zaid adalah siswa. Zaid telah memukul. Zaidunnya ini adalah mubtadanya berupa isim mu'rab. Ya, karena ada tandanya akhiran dhammah. Ada juga yang mubtada berupa isim mabni. Contohnya hadza Zaidun. Ini adalah Zaid. Ya. Hadza ini isim mabni, termasuk isim isyarah, kata tunjuk. Ya, tidak bisa berubah-ubah karena ada isim mabni. Hadza Zaidun. Ya, ini adalah siswa. Nah, ini adalah mubtada atau subjek. Yang kedua adalah predikat. Predikat atau khobar. Khobar itu sebuah keterangan yang akan dilekatkan kepada mubtada. Ya. Yang dilekatkan kepada mubtada, sebuah predikat, ya. Atau khobar. Khobar itu artinya itu kabar. Kabar itu informasi, berita. Berita yang akan dilekatkan kepada mubtada atau subjek. Zaidun talibun. Zaid adalah siswa. Siswa, ya, itu adalah sebuah berita yang akan dilekatkan kepada Zaid. Ya. Khobar juga sama, hukumnya rofa atau akhiran dhammah. Zaidun talibun. Contoh lain, hadza Zaidun. Ini adalah Zaid. Ya, khobarnya mana? Khobarnya adalah Zaidun. Hadza mubtadanya. Ini adalah Zaid. Khobar ini ada 5 macam. Ada khobar mufrad, artinya adalah khobar yang berupa satu kata, bukan berupa susunan kata. Ini namanya khobar mufrad. Ya, bukan isi mufrad. Kalau isi mufrad kan kata benda tunggal. Kalau khobar mufrad maksudnya khobar yang terdiri dari satu kata saja, tidak susunan. Contoh yang kedua, jenis khobar kedua adalah jar majrur. Susunan jar dan majrur, susunan hukum huruf jar dan isim setelahnya. Contohnya Zaidun fil baiti. Zaid di dalam rumah. Nah, Zaid di dalam rumah. Zaid mubtada, fil baiti khobar. Fil baiti ini khobarnya. Dia berupa jar majrur. Jar majrur fil baiti. Kemudian yang ketiga adalah khobar dorof madruf. Dorof itu kata keterangan tempat atau waktu. Zaidun amamal baiti. Zaid di depan rumah. Zaid di depan rumah. Di depan rumah adalah khobarnya. Ini amama adalah dorof. Setelahnya adalah al-baiti adalah madruf. Madruf itu kata setelah dorof.
Kemudian ada juga yang khobar berupa kalimat ismiyah. Zaidun ja'a abuhu. Ini yang merah-merah ini adalah khobarnya. Zaidun ja'a abuhu. Telah datang bapaknya. Ya. Zaidun telah datang bapaknya. Maksudnya bapaknya Zaid datang. Ja'a abuhu ini adalah khobarnya berupa kalimat maaf ini terbalik ini. Kalimat fi'liyah bukan ismiyah ya. Kalimat fi'liyah bukan ismiyah. Ini kebalik ini dengan yang di bawah. Nah, kalau yang di bawah ini Zaidun abuhu tabibun. Zaid bapaknya adalah dokter. Ya, Zaid bapaknya adalah dokter. Maksudnya bapaknya Zaid adalah dokter. Nah, ini kalimat ismiyah abuhu talibun. Dia sebagai khobar. Baik, itulah tentang mubtada dan khobar. Ya, ada pertanyaan? Ya, hari ini cukup sampai tentang mubtada dan khobar. Ini sangat penting sekali tentang mubtada dan khobar karena hampir ya kalimat-kalimat itu banyak sekali bentuknya dari mubtada dan khobar. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jelas suaranya? Jelas. Jelas ya. Penjelasannya jelas? Masih bingung, Pak Ustaz. Bingung. Dimananya, Bu? Ya, karena kan masih banyak yang belum paham. Kayak dalam bahasa Indonesia sama persis. Bahasa Indonesia itu kan ada subjek, ada predikat. Ya. Ya. Contohnya, Budi adalah siswa. Budi adalah siswa. Budi sebagai apa? Siswa sebagai apa? Subjek. Siswa sebagai predikat. Nah, jadi tinggal di bahasa Indonesianya diarabkan jadi mubtada. Subjek itu mubtada, predikat adalah khobar. Predikat adalah khobar. Gitu, Bu. Untuk mengartikannya Ustadz yang masih mengartikan dari Arab ke ini kan harus hafal. Iya, kosakatanya bertahap. Kosakata itu bertahap sambil menambah kosakata. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke praktek ya. Nah, nih sekarang kita ini ya. Sudah nampak? Iya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudut tayammumi. Khamsatun. Al-awwalu naqalut turabi. As-sani an-niyatu. As-salisu mashul wajhi. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Bainal
mashataini. Furudut tayammumi, fardu tayammum, khamsatun adalah 5. Fardu tayammum ada 5, khamsah. Al-awwalu yang pertama, naqlut turabi adalah memindahkan tanah atau debu. Memindahkan debu, turab. Naqlu memindahkan, at-turabi debu. Asani yang kedua, an-niyatu adalah niat. Ya, niat dengan memindahkan debu ke wajah itu ya. Itu bersamaan. Asalisu yang ketiga, mashul wajhi adalah mengusap wajah. Mengusap wajah. Mashul wajhi, mengusap wajah atau muka. Ar-rabi'u yang keempat, mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Yadain ila sampai al-mirfaqaini, kedua siku. Sampai kedua siku. Mirfaqaini. Isim tasniyah. Al-khamisu yang kelima, at-tartibu, berurutan. At-tartibu berurutan, baina di antara al-mashataini, dua usapan. Berurutan antara dua usapan. Artinya mengusap muka dulu baru tangan, tidak boleh tangan dulu baru muka gitu. Ya, silakan yang mau baca. Mau baca? Silakan. Silakan, Bu. Coba Ustaz. Ya, Putri. Silakan, Bu. Bismillah. Furu tajimi Tayammumi. tayammumi Tayammumi. khamsatun awalu Al-awwalu af 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 awalu nahlu nurobi ya, naqlut asani turabi asani anaitu asali an-niyatu apa Ustaz? an-niyatu Aniyatu asil silisu ini asalisu, maaf, bukan asil ya. Asalisu. asal Asalisu. su mashu awaji Al-wajhi. alwajhi arabihu mashu sayaini ila Al-yadaini. ayadaini ila mirfaqaini komisu atartibu bihina baina mas hakoin mashataini. mas
Mas hataini. Fas Mas hataini. hataini. Artinya Artinya fas kuduru rukun fardu tayamimu tayamumi. tayamum Tayamum. Itu kan sudah di bahasa Indonesia, Bu. tayamum satun ada 5. Awalu yang pertama nakhlu Naqlu. naklu robi At-turabi. apa bi mengusap membersih Memindahkan. memindahkan debu Hmm. atarobi At-turabi debu. aturobi debu asani asani itu As Asani yang kedua. asani yang kedua itu An-niyatu. Niat. Sudah jadi bahasa Indonesia, Bu. Niat. An-niyatu. yang kedua niat salitu apa itu salisu masku wajihi al-wajhi. al-wajihi Mengusap. arobi Al-wajhi apa? Mengusap wajah. mengusap wabihura Wajah. masahu usap Mashul wajhi, mengusap wajah. masul wadni mengusap wajah Terus ila mirokoti mirfakoin apa tadi mirfaqain. Tadi apa? Dua siku. Kedua nisu yang kelima Ya. taritibu At-tartibu. tertib Hmm. baina dalam Di antara mas ini di antara mengusap dua usapan. Dua usapan. Ya, usapan untuk muka dan tangan. Ya, bagus. Makasih, Bu. Ada yang mau yang baca yang lain silakan. Coba saya, Pak. Bu Nurhaya silakan. Ya, saya coba nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faslun huru al apa tadi ya? Kok nggak bisa sih? Furudu al
Al awalu nak, waduh kok hilang. Naklul robi as hul wajib hul yatadaini ila ini al khomisu al tartibu baina al mas hataini. Ya. Artinya faslun pasal furudul taimumi Tayammumi. tayammumi wajib tayamum ada Fardu tayamum. fardu tayamum ada 5. Al awalu pertama naklul turobi memindahkan debu. Kedua niat. Ketiga al salisa ketiga Salisu. al salisu mas hul wajhi mengusap wajah. Al rabi'u keempat mashu al yadaini mengusap dua tangan ila al faini ku al khamis bainal masni tertib sekitar bainah di antara al-mas hataini antara dua upan. Iya, bagus, mumtaz. Luar biasa, Bu Nur Haya udah banyak kemajuan. Baik, sekarang kita perhatikan di sini furudu at-tayammumi. Furudu at-tayammumi. Bu Nur Haya, furudu ini termasuk jenisnya isim apa? Apa nih? Furudu ini belum apa. Isim Ya, fardun, furudun. Jamak dari fardun. Berarti jamak taksir. Oh, tak Jamak taksir. beraturan ya. Ya, tak beraturan. Fardun, furudun. Ya, at-tayammumi. Nah, ini fardu ini kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dihafalkan artinya. Kemudian at-tayammumi. Al-tayammumi isim. Isim. Ini kan sudah jadi bahasa Indonesia juga. Jadi sengaja tidak saya harokati karena sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau baca teks Arab itu ada kata-kata yang sudah jadi bahasa Indonesia, tinggal ditebak aja. Tayamum, bahasa Indonesia kan tayamum. Nah, itu kan ada ta, ya, mim, mim. Nah, berarti pasti bacanya apa? Tayamum. Tayamum. Furudut tayamumi. Fardu tayamum. Khamsatun. Isim, ya. Fardu tayamum ada 5. Coba kira-kira mubtada'nya mana, khobarnya mana? Atau subjeknya mana, predikatnya mana? Fardu tayamum ada 5. Furudul subjek. Bagus. Furudu at-tayamum. Fardu tayamum subjek. Khobarnya, predikatnya mana? Predikatnya mana? Khamsatun. Iya, bagus. 5. Ya, karena 5 itu sebuah berita yang akan dilekatkan kepada furudu at-tayamum. Ya. Al-awwalu
Yang pertama, naqlut turabi, memindahkan debu. Yang pertama adalah memindahkan debu. Al-awwalu sebagai apa? Sebagai mubtada. Yang pertama adalah memindahkan debu. Khobarnya adalah memindahkan debu. Naqlut turabi. Ya, al-awalu subjek, naqlut turabi predikatnya. Ya, al-awalu mubtada, naqlut turabi khobarnya. Paham? Halo. Paham, Ustaz. Ya. Selanjutnya asani, yang kedua an-niyatu. Nah, ini juga sudah jadi bahasa Indonesia nih, an-niyatu. Makanya tidak kami terjemahkan, tidak kami kasih harokati karena sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi bacanya jangan nayat, an-nayatu, atau bacanya niyit. Nah, bacanya ya niyat, an-niyatu, niat. Yang kedua adalah niat. Nah, yang kedua adalah niat. Subjeknya mana? Predikatnya mana? Ya, subjeknya kedua. Iya, bagus. Predikatnya mana, Bu? Niat. Bagus, niat. Ya, sudah mulai nih, alhamdulillah. As-salisu mashul wajhi. Yang ketiga adalah mengusap wajah. Subjeknya mana? Predikatnya mana? Salisu subjek. Bagus. Predikatnya? Mashul wajhi. Bagus. Nah, Pak Bu Nurhaya udah mulai nih. Ar-rabi'u mashul yadaini. Yang keempat adalah mengusap kedua tangan. Subjeknya mana? Predikatnya mana? Subjeknya al-rabi'u. Bagus. Predikatnya? Mashul yadaini. Iya, bagus. Mengusap kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Ini keterangan. Sampai kedua siku ini keterangan. Pelengkap lah. Al-khamisu, yang kelima adalah at-tartibu, berurutan. Ya. Berurutan. Subjeknya mana? Predikatnya mana? Subjeknya al-khamisu. Bagus. Predikatnya? Al-tartibu. Bagus ya. Nah, jadi subjek dan predikat itu apa namanya? Dalam bahasa Arab namanya mubtada dan khobar. Kemudian subjek dan predikat hukumnya rofa. Rofa itu doma. Makanya di situ al-khamisu, tidak al-khamisi atau al-khamisa. Karena dia mubtada. At-tartibu, tidak at-tartiba atau at-tartibi atau at-tartiba. Karena apa? Karena dia khobar. Bainal mashatain, ini keterangan di antara dua usapan. Itu. Ya, jelas? Jelas. Nah, Itu yang keterangan itu mahmul biha apa? Ini keterangan belum kita jelaskan, Pak ya. Jadi belum. Bainal mashatain ini dorof. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Jadi sekarang kita fokus mubtada dan khobar dulu. Atau fi'il fa'il. Kebetulan di sini tidak ada fi'il fa'il. Semuanya mubtada khobar gitu. Ya, subjek predikat. Oke, berikutnya ya. Nih, ini juga gampang nih insyaallah. Ini at-tayammum harusnya tidak perlu diharokat ini karena sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi nanti dalam membaca kitab itu
triknya itu kalau ada kata-kata yang sudah jadi bahasa Indonesia ya, itu tidak perlu dicari artinya karena sudah tahu artinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatut tayammumi. Mubtilatut tayammumi. Salah satu. Mubtilatut tayammumi salah satu. Ma abtala al-wudu'a. Ma abtala al-wudu'a. Al-wudu'a ini sudah jadi bahasa Indonesia, jadi harusnya tidak perlu diharokati. Al-wudu'a ya, jangan baca widiwa gitu ya. Sudah jadi bahasa Indonesia. Wariddatu. Yang kedua riddah, murtad. Wa tawahhumul ma'i, dan mengira air. Mengira air. In tayammama, jika bertayamum, li faqdihi, karena tidak adanya air. Li faqdihi, karena tidak ada air. Faqdi itu artinya tidak ada. Hi artinya dia. Dianya kembali ke air. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatut tayammumi. Pembatal-pembatal tayamum. Salah satu adalah 3. Pembatal tayamum itu ada 3. Yang pertama, ma apa yang abtala membatalkan al-wudu'a wudu. Ya, apa yang membatalkan wudu, maka membatalkan tayamum. Ya, semua yang membatalkan wudu, maka membatalkan tayamum. Wariddatu. Yang kedua adalah riddah. Riddah adalah murtad. Ya, keluar dari Islam. Wa tawahhumul ma'i, dan menyangka air. Menyangka gimana sih? Mengira ada air. Mengira ada air. Ya. Kalau dia ada prasangka, oh kayaknya ada air nih. Ya, mungkin ada suara gemercik air. In tayammama, jika bertayamum, li faqtihi, karena tidak adanya air. Ya, beda kalau dia tayamum karena sakit. Ya, ada air pun tetap tidak batal tayamumnya. Tapi kalau dia tayamum karena tidak ada air, terus dia mendapati air, maka batal tayamumnya. Ya, batal tayamum karena sudah ada air, ya udah. Wudu aja, tidak perlu tayamum. Ya. Silakan yang mau baca. Boleh, Tat. Ya, Pemarto silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatul tayammumi salah satun. Ma abtala al-wudu'a waridatu wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqtihi. Artinya mubtilatu membatalkan, Pembatal. mubtilatu pembatal at-tayammumi. Sama mubtilatu pembatal. Itu pembatal tayamum salah satu ma apa-apa yang membatalkan al-wudu'a wudu. Bagus. Waridatu, dan yang kedua murtad, orang yang murtad keluar dari Islam. Iya, bagus. Wa tawahhumul ma'i, dan yang ketiga mengira al-ma'i, mengira air.
Adanya air. Tayammama li faktihi. In tayammama jika tayamum li faktihi tidak ada air. Karena tidak ada air. Karena tidak ada air. Iya, bagus. Li Tat, artinya maaf, karena. mau tanya sebentar, Tat. Hmm. Saya kedernya kalau yang atas kan tayamumi pakai kasroh, yang di bawah tayamama pakai fathah. Nah, Untuk membedakan kalau di atas itu dia itu masdar. Masdarnya tayamum. Ya, nama pekerjaannya, kegiatannya. Tapi kalau tayammama itu fi'il madinya. Ya, fi'il madinya. Kata kerja lampaunya. Tayammama sudah tayamum ya tayammamu sedang tayamum. Tayammam tayamum la tatayamam jangan tayamum. Tayammuman tayamum itu artinya bertayamum ya, masdar, isi masdar namanya. Makanya bacanya tayamum gitu. berarti harus apal pola yang fa'ala yakmulu fa'lan itu ya? Iya. Insya Allah nanti kita akan pelajari pola-polanya itu. Makasih Ustaz. Ya, sama. Makanya untuk sementara untuk polanya ini ya ikuti aja cara bacanya. Nanti kalau sudah selesai tentang nadhom nahwu, kita akan belajar tentang polanya. Ya, kalau ikut kelas terjemah Quran sudah belajar ini pola-polanya. Oke, bagus. Coba Pak Marto ya. Mubtilatut tayammumi. Pembatal-pembatal tayamum ada 3. Subjeknya mana, predikatnya mana? Subjeknya mubtilatu at-tayamumi. Predikatnya? Predikatnya salah satu. Bagus, ya. Makanya yang namanya subjek itu hukumnya rofa ya. Rofa, domah. Domah ya. Mana tanda domahnya? Nama domahnya di butuh tanwun ya. Ya, di tu itu. Mubtilatu. Oh ya, mubtilatu domah. Ya. Ini domah karena dia mubtada. Mubtada. Nah, kalau khobarnya mana? Salah satu di tak Ya. marbutoh. Ya, kalau khobar juga sama ya, rofa, salah satu. Makanya dia dibaca domah, salah satu. Nah, mubtilatu ini asalnya kan mubtil. Mubtil artinya pembatal. Pembatal mubtil. Nah, kemudian dijamakkan jadinya mubtilat ya. Jamak apa namanya? Sama mu'anas salim ya? Ya, jamak mu'anas salim. Ada alif sama ta terbuka. Iya, alif dan ta terbuka. Bagus. Ma abtala al-wudu'a. Ma itu apa? Ma apa yang kata bantu ya? Huruf ya? Isim mausul. Isim mausul. Ma itu isim mausul. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Ma apa yang. Man orang yang. Itu isim mausul semua. Abtala. Yang membatal. Abdullah subjek ya? Abdullah ini fi'il madhi. Ilmu. Fi'ilnya itu abtala. Abtala yubtilu. Abtala itu kata kerja. Al-wudu'a. Nah, al-wudu'a ini objeknya. Belum kita pelajari ya tentang objek. Objek untuk abtala. Ini juga cara bacanya sudah jadi bahasa Indonesia. Wudu. Jadi al-wudu.
gampang ya. Tulisannya seperti ini. Al-wudu. Wa ini juga sudah sering sekali, jadi gampang. Ar-riddah. Nah, ini kosakata baru. Ar-riddah. Riddah artinya apa? Murtad. Murtad, bagus. Murtad itu dari kata rodda, ya ruddu, artinya kembali. Ya, kembali. Riddah. Artinya murtad. Murtad itu kan kembali ke ajaran lama, ajaran kafir. Wa tawahhum. Tawahumu. Ini juga dari kata tawahama. Masdarnya tawahum. Artinya itu mengira. Al-ma'i. Air. Mengira adanya air. In tayammama. In termasuk apa ini? In. Huruf ya. Huruf ya. Iya, bagus huruf. Tayammama. Termasuk apa? Tayamu. Fi'il madhi. Mati. Dari tayammama ya tayammamu. Nah, ini polanya. Tafa'ala ya tafa'alu. Tawahhama ya tawahhamu. Li faqdihi. Li huruf. Li huruf jar ya. Ya. Li biasanya kan artinya bagi. Nah, di sini bukan bagi, artinya karena. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Faqdi artinya apa? Tidak ada. Faqdun, faqoda dari kata faqoda. Faqdun, ketiadaan. Masdar dari faqoda. Hi artinya apa? Kembali ke tayamum ya. Iya, ini sim dhamir karena tidak adanya air. Gitu. Gampang ya. Oh, ini kurang satu nih. Wasyakku. Kurang satu. Wasyakku. Dan ragu-ragu. Wasyakku dan ragu-ragu. Hilang lagi. Ya, hilang lagi. Masih hilang Pak Ustaz. Hilang? Ya ada nih. Ini di buku juga nggak ada wasyakunya. Oh, kurang berarti. Iya aja. Oh, ada satu lagi. Wasyak kan ada berapa? Ada di buku ya. Wasyak. Ya. Enggak lihat buku. Wasyaku ragu-ragu. Ragu-ragu. Oke, nggak apa-apa. Ini satu lagi nih. Jadi maksudnya membatalkan kalau walaupun dia sudah tayamum, terus dia kira ada air. Iya. Maksudnya Kalau belum sholat, jadi dia belum sholat, sudah tayamum, tapi mau sholat ada air. Oh. Kalau ada air ya udah berarti batal, dia harus wudu. Tapi kalau udah sholat ya udah. Kalau sudah sholat, udah ya dok. Itu. Iya begitu. Oke, selanjutnya ini ya. Alladzi yathuru minan najasati salasatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Alladzi yathuru minan najasati salasatun. Al-khamru idza takhallalat binafsiha wa jildul maitati idza dubigha wa ma sara hayawanan faslun alladzi yatahuru minan najasati salasatun al-khamru
idza takhallalat binafsiha wa jildul maitati idza dubigha wa ma sara hayawanan. Faslun fasal alladzi yang yadhuru menjadi suci, tahara yadhuru suci, yang menjadi suci minan najasati dari najis. Salah satu adalah 3, ya, yang bisa menjadi suci dari najis ada 3. Jadi benda najis bisa menjadi suci. Ada 3. Yang pertama al-khamru. Khamr, minuman keras. Idza apabila takhallalat menjadi cuka. Takhallalat menjadi cuka. Binafsiha dengan sendirinya. Binafsiha dengan sendirinya. Menjadi cuka dengan sendirinya. Wajil jul maitati dan kulit bangkai. Kulit bangkai. Idza apabila dubigha disamak. Dubigha disamak. Wama dan apa yang soro menjadi hayawanan hewan. Ya. Dan apa yang atau sesuatu yang menjadi hewan. Sesuatu najis yang menjadi hewan, maka hewan tersebut menjadi suci. Gitu. Ya, menjadi suci. Alladzi yang yatuhuru menjadi suci minan najasati dari najis. Salah satu adalah 3. Yang pertama al-khamru, khamr idza apabila takhallalat menjadi cuka. Ya. Binafsiha dengan sendirinya. Ya, khamr itu bisa menjadi cuka ya kalau didiamkan dalam waktu yang lama nanti bisa berubah menjadi cuka. Tapi binafsiha harus berubah sendirinya, tidak boleh diproses oleh manusia, tidak boleh. Wajildul maitati dan kulit bangkai kan najis ya, bisa menjadi suci idza apabila dubigha disamak. Kalau disamak maka menjadi suci. Wama dan apa yang soro menjadi hayawanan hewan. Ya, sesuatu yang menjadi hewan asalnya najis maka menjadi suci. Gitu. Ya. Baik, silakan yang mau baca. Coba Ustaz. Ya, Pak Gunarso silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yathuru minan najasati salah satun al-khamru ita tahallalat binafsiha wajildul maitati ida dubigha wama sorro hayawanan. Pas ada alladzi yang yatru disuci mina sati dari salah satu ada 3. Yang pertama al-khamru, khamr itu apabila takholalat dicuka binafsiha dengan sendirinya. Itu dan kulit al-mait bangkai. Iza apabila itu disama wama dan apa yang menjadi hayawanan, menjadi hewan. Hewan. Gimana sih? Ya, bagus. Oke, pertama alladzi
yatuhuru. Alladzi yathuru minan najasah. Yang menjadi suci dari najis adalah 3. Coba Pak Gunarso, mana subjeknya, mana predikatnya? Subjeknya adalah Yatuhuru yang menjadi suci yang menjadi dari suci. najis. Subjeknya Yatuhuru. yang menjadi, ya berarti subjeknya itu alladzi yathuru, boleh ya, atau alladzi saja juga boleh. Ya, subjeknya itu mubtada'nya. Predikatnya mana? Salah satu. Iya, salah satu, bagus. Nah, di sini mubtada atau subjeknya tidak berakhiran dhammah ya. Oh, Alladzi, tidak alladziyu, karena dia isim mabni. Karena dia isim mabni. Alladzi itu kan isim mausul. Yatuhuru. Nah, yatuhuru ini dari kata apa? Toharo. Toharo yatuhuru. Toharo yathuru. Dia termasuk fi'il mudhari. Toharo yathuru. Minan najasati, dari najis. Ya, ini keterangan. Salah satu. Nah, jadi khobarnya tidak langsung ya, tapi ada keterangan dulu. Minan najasati. Khobarnya adalah salah satu. Ya, ini yang kadang bingung. Hah? Ya, ini yang kadang bingung. Ya, jadi sebenarnya feeling ya, yang menentukan itu feeling. Yang menjadi suci dari najis adalah 3. Biasanya khobar itu jatuh setelah adalah. Kalau cocok dikasih adalah, maka itu khobar. Ya, kalau kita taruh di minan najasati, contohnya ya, yang menjadi suci adalah dari najis. 3. Nah, ini kan kurang cocok. Ya. Nah, yang menjadi suci adalah dari najis 3. Nah, kurang cocok. Yang menjadi suci dari najis adalah 3. Nah, ini cocok. Gitu. Jadi salah satu adalah apa? Sebagai khobar. Sebagai khobar. Yang pertama al-khamru. Al-khamru Mubtada. Nah, khamru idza takhallalat. Takhallalat ini termasuk fi'il madhi. Ya, takhallala, dari kata takhallala. Kemudian dia tambah taknis. Binafsiha. Binafsiha. Perhatikan binafsiha ini berapa kata? Huruf. Kenapa nggak binafsihi ya? Nah, H ini kembalinya ke sini, ke khomer. Khomer ini hukumnya mu'annas. Khomer hukumnya mu'annas. Ya memang ini tidak ada tanda tak marbuton, tapi orang Arab menggolongkan khomer termasuk mu'annas. Makanya di sini takhol lalat pakainya. Takhol lalat. Jika menjadi cuka. Khollun itu cuka. Khol. Ya, takhol lalat menjadi cuka. Ya, menjadi cuka. Binafsiha. Kenapa tidak binafsa atau binafsu? Karena ada bi. Ini ada huruf bi. Binafsiha. Ini 3 kata ya. Dengan sendirinya. Kemudian wajildul maitati, dan kulit bangkai. Jildu al maitati. Jild ini kulit. Jilid. Nah, kita kan bahasa Indonesia ada namanya jilid ya. Jilid itu apa? Kulit kan? Kulit buku jilid. Nah, al maitah ini dari kata mata, ya mutu. Maitah itu bangkai. Kalau bangkai manusia namanya mayit. Kalau hewan maitah. Ya.
Idza dubigha. Nah, ini kata kerja pasif. Dabagha itu kan menyamak. Dabagha ini menyamak. Kalau dubigha disamak. Nah, kulit bangkai jika disamak maka menjadi suci. Wama soro, wama dan apa yang, ini si mausul, soro menjadi, ini fi'il mudhari, fi'il madi, soro yasiru, ayawanan hewan, jika menjadi hewan. Ayawan ini bahasa Indonesia ini, ayawanan hewan, jika menjadi hewan. Gitu. Ya, contohnya apa? Mungkin kotoran ya. Kotoran kalau mungkin ada hewan-hewannya itu belatung atau ulat ya, itu dihukumi suci. Ya, belatungnya dihukumi suci. Gitu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Itu yang disamak kan kulitnya. Ya, yang disamak dan apa-apa yang menjadi hewan. Kalau kulit hewan apa ya? Babi jadi tas mana tuh Pak Ustadz? Nah, kalau kecuali babi sama anjing. Kalau babi sama anjing nggak bisa. Ya, ya, ya. Makasih, Pak. Najis Pak Ustadz, selain anjing sama babi, semua kan enggak kan ya? Kenapa? Kecuali anjing dan babi, semua hewan enggak najis. Ya, selain anjing dan babi itu boleh disamak. Kulitnya boleh disamak. Di buaya, Ya, kulit buaya ya, boleh juga. tapi Boleh. apa kan ya Pak Ustadz? Kenapa? Ya buaya kan disentuh gak apa-apa, nggak najis. Ya, Tapi nggak apa-apa. Boleh. oh itu termasuk Boleh. ngerti jadinya. Ini nggak boleh kecuali dua ini ya.